La nabi ba'da ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat waktu dan mulai rintik-rintik hujan yang insya Allah ketika doa-doa dipanjatkan di hari ini maka bisa jadi itu doa yang akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi yang terkait dengan kegiatan audisi mahasiswa STAIN Ustaz Abdurrahman Fadil yang diwakili oleh rekan-rekan mahasiswa dari UKM, BEMA maupun SEMA dalam rangka untuk bersama-sama untuk Bapak Fahmi Fikri MSc, beliau adalah Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Nah, ini kegiatan hari ini bukan saling mencerca apa ya kawan-kawan ya. Kita sama-sama mencari yang terbaik ya. Karena pada jadi sudah datang ke sebab hari ini kami mohon Pak sebab pemimpin kegiatan kita. Tadi sudah disampaikan pembukaan oleh Pak Kasubag Auk, Bapak Anto. Pada kesempatan hari ini, BEMA akan melakukan audisi ya. Terkait dengan kegiatan perkuliahan daring dan kegiatan kemahasiswaan. Waktu saya persilakan kepada Ketua BEMA untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Ada Ketua Mahfud dan juga jajarannya beserta seluruh perwakilan UKM dan BEMA dan Ustaz Abdurrahman Fadil. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil-hasil dari teman-teman mengenai yang pertama yaitu sistem perkuliahan. Seperti kita tahu bahwa perkuliahan daring ini banyak mengalami kekurangan dan juga teman-teman merasa kurang efektif dalam pembelajaran. Sehingga ada juga saran yang masuk bahwa kuliah kita dilaksanakan per shift. Jika bisa, kuliahnya dilaksanakan non-online secara offline. Mungkin nanti dari Bapak Ketua bisa menjelaskan juga. Lalu untuk pelaksanaan PDKK, kami sudah berkumpul untuk membahas mengenai PDKK dan pengenalan budaya akademik kampus ini dianggap sangat penting untuk regenerasi Ormawa kampus. Lalu juga dengan adanya PDKK ini, itu kan masa pengalihan dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah memang tidak bisa dilaksanakan atau bisa dilaksanakan dengan cara bersih juga? Selain itu, mengenai keringanan IKT, teman-teman yang ada di daerah-daerah tertentu itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat keterangan terdapat COVID karena di kelurahannya itu belum ada pembuatan surat itu sebelumnya. Jadi sebagian besar disuruh untuk membuat surat keterangan miskin atau tidak mampu. Untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin dari Bapak bisa menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. keringanan UKT. Mungkin bukan kampus kita saja yang ingin mendapatkan keringanan UKT. Seluruh PTKIN yang ada seluruh Indonesia. Kami ini membuat acara perkumpulan, itu kan otomatis adanya perkumpulan orang, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah itu gimana? IPK ya. Jadi menurut teman-teman mereka merasa semuanya nilainya turun. Dan bahkan memang ada faktanya teman saya satu ya juga. Dia semua sudah mendapatkan A semua, tapi A-nya cuma 2. Tapi hasil IPK-nya itu 3,69. Jadi dia bertanya-tanya, jadi bagaimana mendapat 3,8 atau 3,9 gitu Pak? Mungkin itu saja Pak tentang IPK
Sekian terima kasih. Dan tidak daring atau dalam jaringan. Sementara di era pandemi saat ini kami betul untuk melakukan itu waktu kemarin, sehingga program kami sedikit banyak ada perubahan. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah tentang waktu penentuan proposal kegiatan, lalu batas waktu turunnya masa jabatan, lalu tentang menurun kegiatan kemahasiswaan seperti itu Pak, kapan batas waktunya, dan tentang sistem proposalnya. Dilaksanakan tidak sesuai dengan jamnya. Seharusnya masuk jam 1 siang contohnya, malah dialihkan jam 9 malam atau jam 8 malam. Jadi ada keinginan dari teman-teman, ketegasan dari pihak kampus bahwasanya harus sesuai jadwal gitu Pak. Jadi tidak mengulur-ulur waktu sampai malam. Dan itu sudah ditentukanlah waktunya jam 1, jam 1, jam 2, jam 2 maksudnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keringanan UKT yang langsung akan dijawab oleh Bapak Wakil Ketua 2. Baiklah. Kondisi dan keadaan di daerah masing-masing. Tapi yang namanya perguruan tinggi yang berkoordinasi secara apa, kita tetap menunggu kiranya apa petunjuk dan kesepakatan atau edaran yang diberikan oleh koordinator perguruan tinggi kita. Ada 3 alternatif, tapi mungkin kita ingin juga dengar dari mahasiswa inginnya bagaimana. Pertama mungkin full secara offline. Apakah dari fullnya mahasiswa kita batasi kehadirannya di kampus dengan membuat giliran perkuliahan secara offline? Itu nanti teknisnya akan diapakan oleh tim dari program studi tentang penjadwalannya. Kalau ditentukan bersama, mungkin jadwal yang telah ditentukan oleh akademik ternyata tidak dipatuhi baik oleh dosen ataupun mahasiswa. Pertimbangan dosen ya belum tentu juga. Misalnya bisa saja ketika dosen buka pada jadwal yang sama, mahasiswanya mungkin ada yang hadir, ada yang tidak, atau kendalanya banyak. Kemudian ada juga soal ketika kita temukan kemarin, mahasiswa itu cuma ngisi absen, setelah itu hilang. 20 orang, 25 orang mahasiswa ngisi absen, tapi yang terlibat dalam diskusi itu paling 1-2 orang aja. Entah kemana kita nggak tahu, apalagi kalau dalam Zoom, fotonya dihilangkan, videonya nggak nampak, orangnya entah kemana, ada bunyi palu, ada bunyi ketok-ketok. Nah itu kan. Mengenai pilihan kan kita telah memberikan pilihan ya. Kita bisa merencanakan, tetapi juga keputusan itu kita mengikuti dari pusat. Opsi yang terdistrip itu bagaimana? Jadi kelas itu hanya nanti separuh. Jadi 16 pertemuan itu mungkin di setiap pertemuannya hanya separuh mahasiswa saja yang mengikuti. Separuhnya lagi bagaimana? Apakah dosen mengajar 2 kali mengajar? Itu kayaknya tidak mungkin karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ruangan. Jadi sistemnya nanti bisa menggunakan online kelas. Jadi mahasiswa yang tidak hadir di kelas pada pertemuan pertama misalnya, itu nanti bisa mengikuti live streamingnya. Apakah kita menggunakan YouTube atau menggunakan aplikasi video conference lainnya. Itu opsinya. Di pertemuan kedua kita rolling mahasiswa yang masuk ke kelas, tidak mahasiswa yang hadir pada pertemuan pertama. Seperti itu. Itu opsi dari saya pribadi. Apakah nanti bisa diterapkan atau tidak nanti dibahas kembali. Itu kira-kira seperti itu. Ya, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, maka ingin membangun sebuah komunitas ini. Saudara mahasiswa dengan komunitasnya mengabdikan beberapa hal ini sudah bagus. Dari risau. Terus yang kedua adalah yang memperbaiki komunikasi. WA dan grup pada macam-macam itu tidak komunikasi komunikasi. Ini sudah bagus. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi itu barangkali mungkin secara teknis
seluruhnya, ya, seluruh perguruan tinggi merasakan ingin ada penurunan. Nah, saat ini fasilitas itu sudah diberikan sebenarnya oleh pimpinan oleh kita. Menurut keterangan saya dapatkan baru 37 orang yang mengajukan surat pengajuan permohonan. Nah, nanti anggaran kita juga ternyata kampus kita juga dibebankan juga. Ada pemotongan untuk COVID. Tapi harapan dari saudara-saudara sekalian mahasiswa tentu pada hari ini secara teknis coba saya minta Pak Martanto untuk dijelaskan atau Pak Imam ya berkaitan dengan surat kita ke kementerian berkaitan dengan pengembangan seperti ini. Kami persilakan Pak Martanto. Terkait dengan keringanan UKT Kementerian Agama Pusat di KMA 515/2020 itu adalah sebagai dasar kita untuk memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID. Kenapa dibunyikan terdampak COVID? Yang diberikan keringanan untuk keringanan UKT. Berdasarkan di KMA tersebut, ternyata keringanan UKT itu adalah diberikan kepada mereka-mereka yang memang secara langsung terdampak COVID. Contohnya adalah orang tuanya di PHK, dibuktikan dengan surat PHK. Kemudian dia atau keluarganya ada yang terkena penyakit COVID atau penyakit keras atau penyakit lainnya yang menyebabkan keuangan keluarga jadi terganggu. Kemudian juga tidak ada kemampuan untuk pekerjaan untuk kesehatan dan kemampuan diri pribadi untuk melaksanakan perkuliahan karena tidak ada uang sekali. Itu juga termasuk dalam COVID. Nah, kalau semuanya diberikan, maka kita sudah menyalahi aturan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Jadi di kampus-kampus lain, alhamdulillah di kampus kita juga termasuk kampus yang secara nasional ini UKT terkecil lah, bisa dibilang terkecil karena paling besar kita cuma 1.500.000, sementara di kampus lain itu 2,5 juta paling kecil, ya. Jadi yang bisa kita berikan yang pertama adalah perpanjangan pembayaran UKT yang awalnya kita lakukan di pertengahan Agustus harus sudah selesai, tapi kita perpanjang di bulan Agustus. Bahkan di jalur depan sudah kita perpanjang 2 kali pembayaran UKT-nya, kita perpanjang selama 2 kali. Kemudian kesempatan untuk pengajuan keringanan UKT ini saya harapkan dilakukan oleh semua mahasiswa. Silakan, tidak ada membedakan untuk mengajukan keringanan UKT asal memenuhi persyaratan. Pencairan BLT saja ada persyaratan. PNS tak boleh, pegawai BUMN tidak boleh, segala macam. Apalagi keringanan UKT. Nah, terkait dengan tadi ada pertanyaan bidik misi, penerima bidik misi apakah boleh mengajukan keringanan UKT? Kalau bidik misi itu kan kita sudah berikan 100% biaya perkuliahan oleh negara. Jadi dia tidak ada lagi melakukan pembayaran, bahkan dia kuliah dibayar. Nah, jadi kalau ada keringanan, dananya dari mana lagi? Berarti kampus memberikan secara pribadi. Tapi silakan saja yang mengajukan kita terima semuanya, tapi nanti akan ada seleksi dari tingkat pimpinan siapa yang akan mendapatkan. Nah, sejak kita 1 bulan yang lalu itu keluar, baru saat ini baru 37 orang yang mengajukan. Tadi ada pertanyaan apakah di kelurahan atau ada contoh. Silakan saja. Saya rasa mungkin kelurahan itu perlu bertanya ke kelurahan yang lain, karena di kelurahan yang di Tanjung Pinang khususnya itu saya lihat ada pengajuan surat dari kelurahan itu yang hadir pada ini adik-adikku mahasiswa. Alhamdulillah pagi ini kita kesampaian untuk menyampaikan aspirasi, karena di kampus saya penyampaian aspirasi itu ada yang lewat pakai Pak Deko, macam-macam kan. Kita alhamdulillah kita audiensi, inilah yang namanya akademisi ya. Begitu ya audiensi.
Jadi untuk UKT ingin saya jelaskan, UKT itu uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu dalam penyusunannya itu adanya BKT, biaya kuliah tunggal. Jadi biaya kuliah tunggal itu, jadi UKT itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama uang pendaftaran, yang kedua uang semester, yang ketiga uang ujian seminar, proposal, seminar munakasah, kemudian uang PPL, uang KKN, dan terakhir uang wisuda. Itulah unsur-unsur dari UKT. Jadi adik-adik kalau bayar 400.000 udah masuk semuanya, mulai dari masuk sampai wisuda, sampai ijazah. Setelah bayar uang UKT, maka tidak ada pembayaran yang lain. Itu dikatakan dengan UKT, uang kuliah tunggal. Kecuali nanti kalau kampus kita sudah besar dan sudah menjadi BLU, Badan Layanan Umum, ada lagi uang-uang lain, kemudian minta lagi, wisuda minta lagi, kita kan tidak ada. Maka disebut dengan UKT. Ini harus disampaikan kepada seluruh mahasiswa. Jadi dari 400.000, 800.000, atau 900.000, 1.200.000 dan 1.500.000 itu sampai selesai. Kalau 14 semester selama 14 semester, ya. Jadi dalam satu semester tidak ada pembayaran lain. Jadi satu semesternya 475. Saya dulu kuliah satu semester 75.000 tahun 91 ya. Jadi itu UKT perlu saya jelaskan dulu ya, makna dari UKT tadi. Jadi kalau yang bayar 900.000 itu ada ikut semuanya. Ya. Kemudian di dalam UKT ini tidak Kementerian Agama saja yang berwenang untuk menentukan, tapi Menteri Keuangan juga Bapak Tanto untuk pendapatan UKT lalu PNBP Pak Ketua, penerimaan negara bukan pajak. Jadi adik-adik bayar uang semester itu namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Orang mau nikah bayar 600.000, kalau nikahnya di luar kantor, di luar jam kantor, itu juga PNBP. Ya. Kita bayar 12 sertifikat tanah, ada dana PNBP di stor bekas negara. Kita bayar SIM kendaraan, ada uang PNBP. Kita bayar pajak kendaraan, ada PNBP. Jadi negara ini ada memperoleh kekayaan itu dari pajak dan ada non pajak. Non pajak ini semua aspek diminta. Semakin menjadi kota besar, semakin banyak non pajak yang kita bayarkan. Makan, nah pajak kan 15%. Nah, jadi untuk UKT saya perlu jelaskan kepada kita semua, karena ini perwakilan disampaikan kepada seluruh mahasiswa. Jadi mulai dari semester 1 sampai akhir. Kemudian untuk UKT keringanan ini sudah dibahas di 72 perguruan tinggi negeri se-Indonesia, perguruan tinggi agama. Ya, baik Islam maupun non-Muslim. Ada Hindu Dharma Negeri, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha. Staben, sekolah tinggi agama Buddha, dan sekolah tinggi agama Islam. Sekolah tinggi agama Islam di Indonesia itu 58, ya, yang Islam ada STAIN, ada IAIN, dan ada UIN. Ya. Jadi sudah dibahas semuanya tentang keringanan secara nasional. Keringanan itu diberikan apabila berdampak COVID dan hanya berlaku untuk semester ini. Kalau COVID-nya bersambung sampai tahun depan, maka akan ada kebijakan lain. Kita mengambil kebijakan tidak kita sendiri. Kita ada grup wakil ketua 1 nasional, ada grup forum rektor se-Indonesia, ada grup wakil ketua 1, ada grup wakil ketua 2, ada forum wakil ketua 3, ada forum biru dan kapak PTKN se-Indonesia. Ya, saya terus ikut Indonesia. Jadi dari forum-forum itulah kita minta masukan dan sarannya sehingga keringanan kepada mahasiswa yang berdampak COVID. Ya, keringanan itu hanya diberikan yang berdampak COVID, tidak semuanya. Yang berdampak COVID apa? Ada PHK, ada sakit dan sebagainya, dan ada persyaratan yang sudah kita share. Kita coba share kawan-kawan kita di STAIN Bengkalis, masa jauh-jauh lah, yang sama-sama levelnya STAIN. Bengkalis tidak melaksanakan pengurangan lagi. Apa kata ketua duanya dengan Pak
rektornya Pak Ketua, kita ini udah UKT paling rendah sedunia, mau dikurangi lagi. Waktu rapat nasional kemarin, webinar nasional, setiap hari saya rapat nasional, pembahasan tentang keuangan dan sebagainya ini ya. Jadi kita lakukan itu sesuai dengan kebijakan nasional dan kita tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Ya, sudah ditetapkan, sudah kita tetapkan juga, kita hanya menyampaikan turunannya. Ya, sudah dibahas di Kementerian Keuangan, di Kementerian Agama, dengan Pak Menteri, kemudian barulah pimpinan perguruan tinggi. Jadi UKT itu sekali lagi diberikan keringanan bagi yang berdampak COVID-19. Bagi yang tidak kena dampak, dia bayar seperti biasa. Supaya apa? Supaya perkuliahan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena perkuliahan itu mau tidak mau juga memerlukan anggaran. Ya, saya kira tambahan saya itu saja Pak, lebih. Terima kasih, mohon maaf nanti kalau ada kurang-kurang nanti kita tambahin berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ada gitu kan, mudah-mudahan di depan ada penjelasan. Kalau dari saya, inginnya ya offline gitu kan. Karena saya belajar dari pasar, karena mungkin saya hampir setiap hari di pasar. Kalau saya lihat kehidupan di pasar itu tidak ada pembatasan. Ya ada yang pakai masker, ada yang tak pakai masker. Nah, pasar itu ya biasa saja sejak dari hebohnya kasus corona ini di pasar itu tidak pernah sepi kehidupannya, karena memang agak ekstrim memang. Saya mungkin agak ekstrim berpikir tentang ini karena saya yakin kepada Allah sebenarnya karena semua ini kan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Memang ikhtiar kita manusia untuk menjaga. Karena memang takdir Allah itu pada kita itu kan sudah ditentu, nyawa kita, rezeki kita, jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah SWT. Saya sangat yakin itu kepada Allah. Mungkin banyak orang-orang yang protes. Mungkin saya jarang pakai masker. Pertama penyebab saya tidak pakai masker apa? Saya ini batuk saya itu tidak hilang karena dulu saya kena racun. Kena racun waktu saya agak sedang. Saya kena racun di muntah darah. Jadi sampai sekarang ini batuk saya nggak hilang. Jadi kalau saya pakai masker itu saya lemas. Kemudian batuk itu kan, kalau saya pakai masker batuk itu kan nanti batuk saya kan nempel masker saya pakai lagi, justru tambah penyakitnya, saya makan penyakit saya sendiri. Jadi itu yang penyebabnya kenapa saya tidak memakai masker. Itu pertama. Baik, yang berikutnya berkaitan dengan kemahasiswaan. Yang pertama mungkin kebijakan nanti belakang dijawab. Untuk kegiatan kemahasiswaan, nah ini kan sudah berjalan setengah tahun ya. Di masa kepengurusan ini kan sedikit hanya setahun ya, makanya nanti pada pihak secara detail untuk proses pencairan. Karena bantuan kemahasiswaan UKM ya, untuk UKM itu masih tersedia Bapak ya, masih tersedia anggarannya. Nah ini saya minta tolong nanti Ainon bersama Dedi dan seluruh UKM untuk berkoordinasi dengan Pak Depi ya, untuk proses pencairannya. Karena nanti pengusulan kapan? Karena berkaitan dengan proposal ini ada laporan SPJ-nya, ya ada SPJ-nya. Nah, saya berharap nanti teman-teman SEMA-DEMA dan UKM harus bertanggung jawab. Jangan nanti begitu dapat diusulkan proposal yang cair, begitu bikin laporannya nanti saya bertanggung jawab. Nah, saya minta semuanya nanti konsultasi pada BI, teknis pengusulan proposalnya, kemudian pelaporan pertanggungjawabannya, supaya nanti clear semua, ya. Nah, nanti supaya memudahkan semua proses pelaporannya nanti konsultasi pada BI. Nah, karena waktunya ini udah mepet, kalau saran saya untuk segera untuk melaksanakan kegiatannya. Jadi nggak usah muluk-muluk, ya, nggak usah muluk-muluk, yang kira-kira bisa terjangkau dan kegiatan UKM, SEMA-DEMA juga bisa berjalan. Belum saya jumpai pelaporan keuangan dan pelaporan administrasinya itu senat mahasiswa dan MUA. Alhamdulillah. Saya udah koordinasi dengan bendahara, laporannya memang belum masuk dan di kami juga nggak ada arsipnya. Jadi saya perlu jelaskan lagi sekali lagi adik-adik, laporan itu ada dua, laporan keuangan dan laporan administrasi. Itu yang dibikin di dalam satu laporan, dijilid satu. Itu tahun 2019 kami nggak pegang arsipnya, tidak diserahkan ke bagian pelayanan, tidak ada. Jadi yang menangani masalah bantuan mahasiswa ini ke Bu Aisyah ya.
Saya koordinasi dengan Bu Aisyah, beliau menyampaikan semalam datanya masuk ke saya itu tidak ada Pak. Jadi kalau ada pemeriksaan, kalau tidak ada laporan tahun 2019, yang bertanggung jawab adalah UKM yang menjabat di saat ini. Itu loh. Jadi bukan yang lalu ya. Jadi kan jabatan yang kalian duduki ini jabatan yang beruntun. Jadi siapapun dia harus bertanggung jawab terhadap laporannya. Jadi saya mohon paling lambat lusa atau dalam minggu-minggu ini, Senin depan nanti laporan dari SEMA dan Menwa sudah masuk. Itu 2, bukan 1. Bukan yang diserahkan di keuangan saja, tapi di pelayanan juga perlu. Ya, jadi dirangkap 2. Terkait dengan juknisnya itu nanti bisa langsung saya share di grup UKM. Ya, kita ada grup, ada Pak Ketua, Wakil Ketua grup sendiri. Kami ketua-ketua UKM ini setiap tahun membuat sebuah grup, dan itu terkait dengan informasi nanti di sana semua udah kita share. Jadi saya rasa itu. Terus terkait dengan PPAK nanti insya Allah kita masih menunggu juknis dari Kementerian Agama.